Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ismail Rianda. Kali ini kita akan membahas kaitannya dengan latihan soal tes OSIS, yaitu tes untuk menjadi pengurus OSIS. Untuk yang pertama, kita awali dengan materi keosisan, pengetahuan umum, dan pengetahuan alam. Oke adik-adik semuanya, mari kita belajar bersama. Untuk tema kita materi yang pertama yaitu tentang keosisan. Nanti akan kita bahas beberapa sampel contoh soal kaitannya dengan keosisan. Namun sebelum itu, apa sih OSIS itu? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah, satu-satunya organisasi resmi siswa di kalangan sekolah yang dibina langsung oleh para guru dan disahkan oleh kepala sekolah. Fungsi OSIS buat apa sih fungsinya? Fungsinya adalah sebagai wadah aspirasi, pembentukan karakter, dan sarana latihan kepemimpinan para siswa. Yang jelas orang-orang OSIS ini akan menjadi percontohan yang akan mencontohkan hal-hal yang baik di sekolah untuk semua siswa. Kemudian, kalau kita melihat tugas pokok dari pengurus OSIS yaitu menyusun dan melaksanakan program kerja yang akan dikombinasi dengan program kerja dari sekolah, menjadi penghubung antar siswa dengan sekolah, dan menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Intinya dari OSIS apa sih nilainya? Nilai inti dari OSIS itu adalah kebersamaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan integritas. Oke ya, jadi untuk sampel soal yang kita bahas yaitu yang pertama tentang keosisan, dan soal ini sudah di-upgrade sesuai dengan kebutuhan era sekarang dan hampir semua soal kategori High Order Thinking Skill atau HOTS. Oke, langsung saja untuk yang pertama nomor 1. OSIS berencana mengadakan acara pekan kreativitas siswa. Namun, dana yang disetujui oleh sekolah hanya 60% dari total anggaran yang diajukan. Sebagai ketua panitia, langkah strategis pertama yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah yang A, mencari sponsor dari pihak luar sekolah untuk menutupi kekurangan dana. B, mengurangi kualitas hadiah dan fasilitas untuk semua lomba agar anggaran cukup. C, membatalkan beberapa mata lomba yang dianggap paling banyak memakan biaya. D, mengajukan proposal kembali kepada sekolah dengan argumen yang lebih kuat. Jadi di sini permasalahannya hanya diajukan untuk total anggaran hanya 60%. Kalau kita dihadapkan dengan soal seperti ini, yang harus kita cari apa? Kita harus mencari solusi ya, bukan mengurangi, apalagi membatalkan beberapa lomba, apalagi mengajukan lagi dengan argumen yang lebih kuat. Jadi kita harus mencari solusi yang terbaik, karena sekolah pun pasti sudah memplotting-plotting anggaran untuk seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Jadi berdasarkan konsep solusi yang tepat pada opsi A sampai opsi D, kira mana? Ya, jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Mencari sponsor dari pihak luar sekolah untuk menutupi kekurangan dana. Kita harus mencari solusi yang tepat. Seperti itu ya. Oke, yuk latihan berikutnya yang nomor 2. Beberapa siswa mengeluh bahwa program kerja OSIS selama ini hanya berfokus pada bidang olahraga dan seni, sementara bidang akademik dan teknologi kurang terwakili. Jika Anda terpilih sebagai pengurus OSIS, tindakan apa yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa OSIS benar-benar mendengar dan merespon aspirasi tersebut? Oke ya, itu ceritanya ada yang mengutarakan aspirasi dari para siswa yang lain. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, membuat angket atau forum terbuka untuk menjaring ide program kerja di bidang akademik dan teknologi secara spesifik. Yang B, menjelaskan kepada siswa bahwa fokus pada olahraga dan seni adalah karena bidang tersebut paling diminati. C, memasukkan beberapa elemen akademik dan teknologi ke dalam acara olahraga dan seni yang sudah ada. D, langsung membuat satu program baru di bidang akademik untuk menunjukkan itikat baik ya. Oke, kalau kasusnya seperti ini ya, jangan terburu-buru memutuskan, apalagi langsung membuat atau menuruti sesuai dengan aspirasi yang ada. Alangkah lebih baiknya apa? Ini karena aspirasi bersama, aspirasi banyak siswa, yang paling utama ya opsi A. Jadi kita harus membuat angket atau forum terbuka untuk menjaring ide program kerja di bidang akademik dan teknologi secara spesifik. Nah, itulah adalah langkah yang paling tepat untuk kasus contoh soal yang nomor 2.
Berikutnya, nomor 3, dalam sebuah rapat OSIS terjadi perdebatan sengit antara dua divisi mengenai konsep acara. Keduanya sama-sama memiliki argumen yang kuat. Sebagai seorang pemimpin rapat, bagaimana cara Anda menengahi situasi ini untuk mencapai keputusan yang terbaik ya? Oke, coba yang A, menunda keputusan dan meminta kedua divisi mempresentasikannya kembali di rapat berikutnya. B, mengambil suara terbanyak atau voting saat itu juga untuk menghemat waktu. C, meminta kedua divisi untuk mencari titik tengah atau menggabungkan ide-ide terbaik dari kedua konsep. D, sebagai pemimpin, Anda langsung memilih salah satu konsep yang menurut Anda paling baik untuk efisiensi. Di sini kita posisinya sebagai pemimpin rapat, ya, yang namanya memimpin rapat atau memimpin sebuah organisasi besar seperti OSIS, kita jangan salah langkah, apalagi langsung membatalkan, menunda mengambil keputusan dan sebagainya. Jangan. Ini karena terjadi perdebatan yang sangat sengit di sini. Yang paling tepat apa? Oke, kita kolaborasi saja ide-ide mereka. Atau yang opsi C jawabannya, meminta kedua divisi untuk mencari titik tengah atau menggabungkan ide-ide terbaik dari kedua konsep. Itulah langkah atau solusi yang tepat pada kasus soal nomor 3. Berikutnya, nomor 4, OSIS adalah jembatan antara siswa dan pihak sekolah. Manakah implementasi paling konkret dari fungsi jembatan tersebut? Oke, kita tanda kutip ya, jembatan. Berarti kalau jembatan itu kan penghubung ya. Di sini OSIS itu sebagai penghubung antara siswa dan sekolah. Jadi ini penerapannya yang paling tepat yang mana kira-kira itu ya. Yang A, menginformasikan semua peraturan baru dari sekolah kepada seluruh siswa. Yang B, membantu guru menjaga ketertiban siswa saat upacara bendera. C, mengajukan proposal kegiatan atas nama siswa untuk disetujui oleh sekolah. D, menyampaikan keluhan siswa tentang fasilitas sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan secara terstruktur dan memberikan usulan solusi. Kalau kita bicara penghubung antara siswa dan sekolah, yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah ya opsi D, yaitu menyampaikan keluhan siswa tentang fasilitas sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan secara terstruktur dan memberikan usulan solusi yang terbaik. Jadi konteksnya ya namanya jembatan, namanya penghubung ya, kita menyampaikan tapi sesuai dengan struktur atau standarisasi ya, dan otomatis menyampaikan hal-hal atau masukan yang terbaik untuk sekolah seperti itu. Berikutnya, sampel soal nomor 5, seorang anggota OSIS dari divisi lain meminta Anda untuk mengerjakan tugasnya dengan alasan ia sedang sibuk dengan urusan pribadi. Sikap yang paling menunjukkan integritas dan profesionalisme sebagai pengurus OSIS adalah, jadi kita disandingkan dengan masalah ada kesibukan ya dari divisi lain dan meminta bantuan kepada kita ya untuk mengerjakan tugas. Kira-kira solusi yang paling tepat apa? Ya kita cari ya. A, membantunya mengerjakan tugas tersebut agar program tetap berjalan lancar. B, melaporkan anggota tersebut kepada ketua OSIS agar mendapat teguran. C, menolak karena itu bukan tanggung jawab Anda. D, menawarkan bantuan untuk mencari solusi bersama. Misalnya, mengerjakan bersama atau menyederhanakan tugas. Kemudian sambil mengingatkan pentingnya komitmen terhadap tanggung jawab masing-masing. Oke, udah kelihatan banget jawabannya ya kalau kita melihat solusi atau solutif yang paling tepat untuk kasus nomor 5 ini ya, opsi D. Jadi kita jangan langsung menerima saja gitu ya. Kita menawarkan bantuan untuk mencari solusi bersama ya. Kita bisa mengerjakan bersama atau menyederhanakan tugasnya. Dan kita sambil mengingatkan pentingnya komitmen terhadap tanggung jawab masing-masing ya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, sampel soal contoh nomor 6. Sebagai seorang pemimpin, Anda mendapati bahwa motivasi anggota tim Anda menurun di tengah periode kepengurusan. Ceritanya merosot gitu ya, motivasinya kurang gitu. Tindakan mana yang paling mungkin untuk membangkitkan kembali semangat mereka? Kira-kira yang mana ya, A sampai D? Kita lihat. A, memberikan lebih banyak tugas dan tanggung jawab baru agar mereka kembali sibuk dan fokus. B, mengadakan acara rekreasi atau makan bersama untuk seluruh pengurus. C, mengadakan sesi evaluasi personal satu persatu untuk memahami masalah, mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dan meningkatkan kembali visi bersama. D, mengancam akan mengeluarkan anggota yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. Kalau kita bicara solusi ya, mulai turun nih semangatnya. Kira-kira bagaimana seorang pemimpin untuk menyemangati mereka? Yang paling tepat yang mana? Jelas banget yang opsi C, yaitu mengadakan sesi evaluasi personal satu persatu, memahami masalah mereka ya. Kemudian mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dan meningkatkan kembali visi bersama. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 7. Prinsip regenerasi dalam sebuah organisasi seperti OSIS paling baik diartikan sebagai regenerasi.
Ini yang terbaik itu kira-kira diartikan sebagai apa sih? Oke ya. Yang A, kewajiban pengurus senior untuk secara aktif membimbing dan mempersiapkan kader-kader penerus agar terjadi transfer ilmu dan pengalaman yang terbaik. Yang baik ya. B, membuat program kerja yang benar-benar baru dan berbeda total dari kepengurusan sebelumnya. C, proses pemilihan pengurus baru setiap tahun untuk menggantikan pengurus lama. D, merekrut anggota sebanyak-banyaknya untuk memastikan ada banyak pilihan pengurus di masa depan. Kalau kita bicara regenerasi dalam sebuah organisasi, contohnya seperti OSIS, yang paling tepat, yang paling terbaik adalah yang opsi A. Kenapa A? Karena sebenarnya regenerasi itu ya kewajiban pengurus senior nih untuk secara aktif membimbing dan mempersiapkan kader-kader penerus agar terjadi transfer ilmu dan pengalaman yang baik. Jangan langsung ditinggal, tapi kita harus menjadi senior yang aktif ya untuk membimbing dan mempersiapkan mereka sebaik mungkin. Seperti itu ya. Berikutnya, nomor 8. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan seorang pengurus OSIS yang memiliki jiwa kepemimpinan melayani? Kita fokusnya konsepnya ke jiwa kepemimpinan melayani atau servant leadership. Itu ya, intinya itu ya. Mau ketua, mau sekretaris, mau bendara, mau ketua divisi, mau anggota, intinya ini. Konteksnya adalah jiwa kepemimpinan melayani ya, itu. Oke, kita lihat pilihannya A sampai D. A, seorang anggota yang selalu memastikan tugas dan kebutuhannya sendiri selesai terlebih dahulu sebelum memikirkan orang lain. B, seorang ketua yang selalu mengambil keputusan akhir dalam setiap rapat untuk memastikan semua berjalan sesuai visinya. C, seorang bendara yang sangat populer dan disukai oleh semua siswa karena sering mengadakan acara yang menyenangkan. Kemudian D, seorang sekretaris yang fokus utamanya adalah memastikan semua anggota timnya memiliki sumber daya yang mereka butuhkan dan menghilangkan hambatan agar mereka bisa bekerja optimal. Kalau kita bicara yang namanya jiwa kepemimpinan melayani, servant leadership ini berarti kan seseorang dimanapun bagiannya harus ketua ya, semuanya dia yang fokusnya apa? Fokusnya melayani anggota sepenuh hati, kemudian dengan tupoksi agar timnya nanti tidak ada hambatan dalam bekerja, seperti itu. Jelas banget ya, opsi A sampai opsi D. Yang paling tepat adalah yang opsi D. Jadi kan di sini sekretaris ini dia sosoknya sekretaris. Fokusnya apa? Fokus utamanya memastikan semua anggota timnya memiliki sumber daya yang mereka butuhkan dan menghilangkan hambatan agar mereka bisa bekerja optimal. Jelas banget ya ini ya, tepat dan cocok sekali ya dengan konteks dari pertanyaannya jiwa kepemimpinan melayani. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Oke ya, ini soal sedikit ke HUTS ya. Tadi 1-8 sampel soal yang kategorinya adalah high order thinking skill atau HUTS. Tapi di sini kita selipkan soal yang contoh bukan HUTS atau masih low ya, low order high skill ya. Jadi masih di bawah soal yang tadi ya. Oke. Kemudian nomor 9, salah satu tugas pengurus OSIS adalah yang A, melaksanakan kerja bakti di sekolah, B, menyusun program kerja OSIS, C, melaksanakan ketertiban siswa di sekolah, D, menjadi petugas upacara bendera. Kalau tugas pengurus OSIS yang paling utama ya menyusun program kerja OSIS, walaupun kerja bakti juga iya, ketertiban juga iya, menjadi petugas upacara juga iya, tapi kan itu aktivitasnya. Kalau tugas pengurus OSISnya itu menyusun program kerja salah satunya gitu ya. 9 yang opsi B. Berikutnya sampel soal terakhir ya di tema keosisan terlebih dahulu. Nomor 10, peran serta pengurus OSIS dalam melaksanakan tata tertib siswa adalah yang A, menghakimi siswa yang melanggar tata tertib, B, melaporkan siswa yang melanggar tata tertib, C, memberi contoh pada siswa lain untuk melaksanakan tata tertib siswa, D, menegur siswa yang melanggar tata tertib. Kalau kita lihat ya peran serta pengurus OSIS konteksnya tata tertib ya, otomatis kita harus memberikan contoh pada siswa lain untuk melaksanakan tata tertib siswa. Jadi nomor 10 jawabannya yang opsi C. Oke ya, itu sampel soal 10 nomor kaitan dengan tema atau materi keosisan. Berikutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang pengetahuan umum. Nah, kenapa kok penting? Ya, salah satu pengurus OSIS kok penting kaitannya dengan pengetahuan umum. Karena seorang pengurus OSIS itu adalah seorang intelektual muda. Wawasan kalian tidak boleh terbatas pada lingkungan sekolah saja. Nah, kita juga harus peka nih terhadap isu-isu global, isu nasional, dan sosial yang sedang terjadi. Pengetahuan umum yang luas akan membantu kalian merancang program kerja yang lebih relevan, modern, dan berdampak. Seperti itu ya. Kenapa kok harus penting?
di konteks tema atau materi pengetahuan umum akan diteskan juga. Oke ya, di dalam materi ini nanti akan kita bahas ya tentang wawasan kebangsaan jelas ya, geografi Indonesia, ilmu sosial dan ekonomi, itu yang akan kita bahas. Topik pengetahuan. Langsung saja, sampel soal ya. Tulisan yang tadi ya, tadi nomor 10, kita teruskan nomor 11 ya. Peningkatan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer adalah penyebab utama pemanasan global. Banyak negara maju yang merupakan penghasil emisi terbesar, namun negara berkembang seringkali menjadi yang paling merasakan dampaknya seperti apa? Banjir, kemudian dan kekeringan. Manakah tindakan berikut yang menunjukkan pendekatan paling adil dan efektif secara global untuk mengatasi masalah ini ya? Oke, kira-kira apa nih masalah A solusinya? Yang A, negara maju memberikan bantuan teknologi dan dana kepada negara berkembang untuk transisi ke energi bersih sambil mengurangi emisi mereka sendiri secara signifikan. Yang B, negara berkembang harus fokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim, sementara negara maju fokus pada pengurangan emisi. Yang C, setiap negara harus mengurangi emisi dalam jumlah yang sama persis tanpa terkecuali. D, semua negara harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil secara total dan serentak mulai besok. Kalau kita lihat solusi yang paling tepat ya antara negara maju dan negara berkembang, ya opsi A. Karena A di sini kan gini, negara maju memberikan bantuan teknologi, betul solusi itu ya, dan dana kepada negara berkembang itu solusi untuk transisi ke energi bersih sambil negara berkembang tersebut ya mengurangi emisi mereka sendiri secara signifikan. Gitu ya. Jadi nomor 11 itu solusi yang paling tepat adalah yang opsi A. Berikutnya 12, pada era digital. Nah, ini kan sekarang kita berada di era sangat-sangat digital sekali ya. Berita bohong atau hoax dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Sebagai calon pengurus OSIS yang akan menjadi panutan, Anda menemukan sebuah berita yang sangat provokatif tentang kebijakan sekolah. Manakah langkah pertama yang paling bijaksana untuk Anda lakukan? Jadi di sini poinnya adalah berita bohong atau hoax ya. Oke, yang A, segera membagikan berita tersebut ke semua grup angkatan agar semua siswa waspada. B, mencari sumber berita lain yang kredibel untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil tindakan. C, mengabaikan berita tersebut karena menganggapnya tidak akan berpengaruh besar. D, langsung menulis komentar sanggahan yang keras pada postingan berita tersebut untuk melawannya. Oke ya, ini kalian juga para generasi penerus bangsa ya, lewat penerus atau pengurus OSIS periode yang akan datang. Nah, jadi kalau kita udah menerima berita bohong, hoax, jangan langsung percaya, jangan langsung mudah menyebarkan, nanti malah jadi banyak kebohongan yang besar. Yang paling penting kalau soalnya seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang jelas ya kita harus mencari sumber berita lain yang berkredibel ya, yang kredibel untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil tindakan. Kita harus benar-benar memverifikasinya, benar atau enggak. Kalau enggak cukup kayak gitu ya. Kalau benar ya sudah, nanti kan kita bisa mencari dengan ya. Berikutnya nomor 13, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi atau mega biodiversity. Namun tingkat deforestasi juga tinggi. Jika ada seorang pemimpin, kebijakan mana yang paling strategis untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan? Ya, intinya kita ada problemnya kaitan dengan keseimbangan ekonomi sama pelestarian lingkungan ya. Kemudian yang A, jawabannya fokus penuh pada industrialisasi di perkotaan dan memberikan kawasan hutan apa adanya. B, melarang semua kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan tanpa terkecuali. C, menerapkan sistem tebang pilih, reboisasi, dan mengembangkan ekowisata sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal. D, mengeksploitasi semua sumber daya alam yang ada untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maksimal. Jadi ini kan problemnya itu antara ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi kalau kita bicara solusi yang paling tepat, biar dua-duanya jalan ya, otomatis yang pakai yang opsi mana? Ya opsi C. Kenapa C ya? Karena menerapkan sistem tebang pilih betul, reboisasi betul ya, penghijauan kembali dan mengembangkan. Nah, ini di sudut ekonominya ya, itu mengembangkan ekowisata sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal. Ekonominya ya tercapai, terpenuhi, kemudian pelestarian lingkungan juga terpenuhi. Seperti itu ya untuk kasus soal nomor 13. Berikutnya untuk nomor 14, banyak penemuan besar dalam sejarah seperti penemuan
Penisilin oleh Alexander Fleming terjadi secara tidak sengaja. Fenomena ini sering disebut dengan serendipity. Apa pelajaran terpenting yang dapat kita ambil dari fakta ini dalam konteks belajar dan berorganisasi? Ya, jadi kan kadang yang namanya ilmuwan dia menemukan secara tidak sengaja ya. Contohnya kan seperti Alexander Fleming. Nah, kita kira-kira konteksnya apa sih dalam konteks belajar dan berorganisasi? Oke, kita pilihan A sampai D. Yang A, pikiran yang terbuka, rasa ingin tahu yang tinggi, dan pengamatan yang jeli dapat mengubah kegagalan atau anomali menjadi sebuah peluang. B, perencanaan yang matang tidak diperlukan karena penemuan terbaik datang secara tiba-tiba. C, keberuntungan adalah faktor terpenting untuk mencapai kesuksesan. D, hanya para jenius yang dapat mengubah kejadian tak terduga menjadi penemuan hebat. Yang namanya konteks yang dicontohkan tadi itu ya dalam hal belajar dan berorganisasi yang paling tepat yang mana? Ya jelas yang opsi A ya, pikiran yang terbuka gitu, rasa ingin tahu yang tinggi dan pengamatan yang jeli dapat mengubah kegagalan atau anomali menjadi sebuah peluang. Itu yang paling tepat ya dengan konteksnya pada soal tersebut. Berikutnya nomor 15, letak geografis di Indonesia di antara dua benua dan dua samudra serta berada di jalur cincin api Pasifik. Nah, dia konsepnya ya, cincin api Pasifik memberikan keuntungan sekaligus kerugian. Manakah analisis yang paling tepat mengenai implikasi kondisi tersebut ya? Yang A, keuntungan utamanya adalah tanah yang subur, namun kerugiannya adalah sering terjadi konflik dengan negara tetangga. B, satu-satunya dampak signifikan dari posisi ini adalah keanekaragaman budaya karena interaksi dengan bangsa lain. C, Indonesia menjadi jalur perdagangan penting dan memiliki tanah vulkanik yang subur. Namun harus selalu siaga terhadap bencana alam seperti gempa dan letusan gunung berapi. D, posisi strategis hanya memberikan keuntungan dalam perdagangan, sementara cincin api hanya membawa bencana. Kalau kita bilang cincin api Pasifik ya, dari kondisi keuntungan dan kerugian, kira-kira mana yang tepat? Yang opsi C. Karena yang pertama, keuntungannya ya, Indonesia menjadi jalur perdagangan penting dan memiliki tanah vulkanik yang subur, itu keuntungannya. Namun kerugiannya adalah kita harus selalu siap siaga pada bencana alam seperti gempa dan letusan gunung berapi. Itu ya jawabannya ya, antara positif atau antara keuntungan dan kerugiannya. Oke, tadi itu adalah kaitannya dengan konsep yaitu pengetahuan umum ya. Semoga bisa menjadikan pembelajaran yang terbaik ya. Kemudian kita lanjut 5 soal lagi, sampelnya ke pengetahuan alam. Nah, kenapa sih kok pengetahuan alam juga penting ya bagi calon-calon pengurus OSIS? Yang jelas ya, itu pengetahuan alam atau kita bisa mengatakan sains atau ilmu pengetahuan alam itu melatih kita loh, itu dalam berpikir apa? Untuk berpikir secara sistematis itu. Kemudian berpikir secara kritis dan berdasarkan fakta. Sebagai pengurus OSIS, kemampuan ini akan membantu dalam merencanakan program secara logis dan mengevaluasi hasilnya secara objektif. Seperti itu ya. Oke, di bab ini akan kita bahas ya untuk pengetahuan alam kaitannya dengan apa? Poin-poinnya adalah tentang ekosistem dan lingkungan, kemudian energi dan perubahan, fenomena alam, kesehatan dan sains modern. Itu yang akan kita bahas ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya nomor 16. Sebuah ekosistem sawah mengalami serangan hama wereng yang meningkat drastis setelah petani menyemprotkan pestisida secara berlebihan. Analisis yang paling tepat mengenai fenomena ini berarti kan menyemprotkan pestisida secara berlebihan ya. Oke, yang A, wereng mengalami mutasi genetik secara massal karena paparan bahan kimia dari pestisida. B, pestisida mematikan predator alami wereng sehingga populasi wereng meledak tanpa kendali. C, pestisida membuat wereng menjadi lebih kuat dan kebal. D, padi menjadi lebih subur akibat pestisida sehingga menyediakan lebih banyak makanan untuk wereng ya. Oke, kalau kita lihat konteksnya itu kan pestisida berlebihan, otomatis yang akan mati yang mana? Ya otomatis ini predatornya akan pada mati. Predator itu ya. Makanya jawabannya yang opsi B yaitu pestisida mematikan predator alami wereng. Sehingga ya otomatis wereng itu kan nggak ada predatornya, nggak ada yang makan ya. Jadinya wereng meledak atau berpopulasi tanpa kendali. Seperti itu ya. Berikutnya nomor 17, seorang siswa melakukan percobaan dengan menempatkan tanaman hidrilla di dalam gelas beker berisi air dan menutupnya dengan corong terbalik yang di ujungnya diletakkan tabung reaksi. Ketika perangkat percobaan diletak di bawah sinar matahari, muncul gelembung udara. Jika ke dalam air ditambahkan soda kue atau NaHCO3,
Lalu kemunculan gelembung meningkat. Berarti kan setelah ditambahin itu ya soda kue itu kemunculan gelembung meningkat. Kesimpulan yang paling tepat dari penambahan soda kue adalah yang A, soda kue berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat reaksi kimia fotosintesis. B, soda kue menyediakan sumber karbon dioksida CO2 tambahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis. C, soda kue membuat air menjadi basa sehingga tanaman lebih mudah menyerap nutrisi. D, soda kue meningkat suhu air sehingga mempercepat fotosintesis. Kalau kita bicara kaitannya dengan dicampur soda, tiba-tiba kok banyak gelembung meningkat, yang paling tepat yang mana? Ya opsi B. Jadi soda kue menyediakan sumber karbon dioksida atau CO2 tambahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Makanya kenapa kok muncul ya gelembung meningkat yang sangat banyak. Seperti itu. Berikutnya nomor 18, di daerah kutub beruang memiliki lapisan lemak yang tebal dan bulu yang lebat. Sedangkan di daerah gurun, rubah fennec memiliki telinga yang besar dan lebar. Kedua adaptasi ini meskipun berbeda memiliki tujuan dasar yang sama, yaitu A, untuk mempermudah pergerakan di habitatnya, B, untuk membantu dalam mencari makanan, C, untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil, dan D, untuk melindungi diri dari predator. Kalau kita lihat ya di kutub ya itu kan dingin ya di sana ya, gurun gitu kan, bulunya tebel, otomatis ya lemaknya tebal, bulunya juga sangat lebat. Kenapa sih? Fungsi utamanya buat apa? Tujuan dasarnya ya jelas ya, dia untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil berada di daerah kutub. Seperti itu ya. Berikutnya, nomor 19, pembangunan jalan tol seringkali membelah kawasan hutan menjadi dua bagian. Dampak ekologis jangka panjang yang paling signifikan dari fragmentasi habitat ini adalah yang A, peningkatan suhu udara di sekitar jalan tol karena aspal menyerap panas. B, berkurangnya populasi tumbuhan karena polusi udara dari kendaraan. C, meningkatnya tingkat kebisingan yang mengganggu komunikasi antar satwa. D, terisolasinya populasi satwa yang membatasi aliran gen dan meningkatkan risiko kepunahan lokal. Kalau kita bicara dampak yang ekologis ya, yang panjang, jangka panjang ya otomatis ya opsi D. Jadi kan terisolasinya populasi satwa itu otomatis ya, karena kan dibelah sih masalahnya ya, dua bagian gitu, yang membatasi aliran gen dan meningkatkan risiko kepunahan lokal. Seperti itu ya. Oke, soal terakhir di sesi pembahasan soal atau latihan soal pada sesi kali ini, nomor 20, fenomena pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jika kita ingin merancang sebuah program untuk OSIS yang bertujuan mengurangi jejak karbon sekolah secara efektif, kegiatan yang paling berdampak. Oke, kira-kira apa ya? A, mengadakan lomba membuat poster tentang bahaya pemanasan global. B, melakukan kampanye mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. C, menginisiasi program satu siswa satu pohon di lingkungan sekolah. D, mengganti semua tempat sampah di sekolah dengan tempat sampah terpilah. Ini kalau kita lihat keren-keren semua ya jawabannya. Tapi kalau kita bicara yang namanya mengurangi jejak karbon yang efektif, kegiatan yang paling berdampak apa? Ya kita harus melakukan kampanye mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Itu biar berdampak dan juga sangat efektif ya untuk kaitannya dengan pengurangan gas rumah kaca di atmosfer. Nah, seperti itu pembahasan latihan soal pada sesi yang pertama di part pertama ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan pengetahuan yang baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya, kita lanjut lagi ya pembahasannya di part 2. Oke, thank you, terima kasih.